Ada beberapa ciri yang disebutkan tentang keadaan kaum Lut ini. Yang pertama, mereka suka mencontohi retorika pembicaraan wanita. Makin kelihatan seperti wanita seorang laki-laki, makin laku dia. Jadi itu dijadikan sebagai kebiasaan. Bahkan disebutkan dalam cirinya, orang tuanya mengajarkan anaknya begitu. Sebab ada daya beli. Orang-orang akan datang membeli anaknya. Atau meniduri anaknya dan dia terima uang. Sudah parah sekali. Jadi itu ciri yang sederhana sekali. Dan ini tidak boleh ada di tengah-tengah umat Islam. Nanti akan saya sebutkan faktor-faktor penyebab tadi munculnya kelainan seksual ini, diantaranya homoseksual dan lesbian, dan ini harus kita jauhi teman-teman sekalian. Mereka juga punya ciri, mereka selalu menggunakan pakaian-pakaian laki-lakinya yang menyerupai kaum wanita atau kainnya memang membawa kepada hilangnya kejantanan seseorang. Kita tahu misalnya dalam Islam, dalam agama kita dilarang laki-laki pakai sutra. Kenapa dilarang pakai sutra kira-kira? Karena sutra terlalu lembut. Nggak layak untuk laki-laki itu. Nanti antum terbawa dengan kelembutannya sutra itu, gitu kan? Akhirnya jalannya juga jadi seperti sutra, ngomongnya seperti sutra. Nggak boleh pakai emas. Memang nggak bisa laki-laki pakai emas. Kalau pakai emas terbawa kepada jiwanya emas itu, ya, mengkilat, mau dilihat dan seterusnya. Ada karakternya, nggak boleh. Gitu kan? Jadi harus hindari, nanti kita sebutkan faktor-faktornya. Ada ciri mereka yang mereka selalu lakukan adalah menggunakan cincin di dua jari ini. Dan ini dilarang dalam Islam. Jadi kalau antum pakai cincin, sunnah Nabi SAW di jari kelingking atau di jari manis. Tapi telunjuk ya, sama jari tengah jangan. Ini cirinya khasnya kaum Lut. Ya. Sama menggunakan semua perhiasan yang berhubungan dengan perempuan, kalung lah, anting lah, gitu kan, nggak boleh semua. Dan subhanallah sampai sekarang itu simbolnya mereka. Di Amerika itu kalau orang homoseksual, mereka menggunakan anting-anting di kupingnya, gitu kan. Kalau dia pakai sebelah kanan, berarti dia memberikan isyarat kalau dia orang yang menghomoi. Kalau dia pakai kiri kanan, berarti dia juga siap dihomoi. Di Indonesia di sini pakai, nggak tahu apa ini. Hah? Mungkin biar hewan juga dia homoi. Naudzubillah. Nggak ngerti kenapa mereka pakai ikut-ikutan, gitu kan? Mendingan pakai kopiah, ya Pak Haji, ya bagus Pak Haji, mending. Daripada itu simbol, naudzubillah, bahaya. Dan ulama mengatakan apapun yang merupakan simbol saja ya. Belum perbuatan, simbol saja. Apapun yang merupakan simbol penyebab kaum sebelum kita disiksa, apalagi perbuatannya, kalau ditahu oleh orang tersebut dan dia lakukan sudah cukup mengundang murkahnya Allah. Simbolnya aja, nggak bisa. Makanya apa hadis Nabi SAW, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Menyerupai aja nggak boleh, nggak bisa. Dilaknat, diangkat berkah hidupnya. Kalau dia makan nggak cukup, kalau tidur nggak tenang, semuanya diangkat semua berkah hidupnya. Nggak boleh, ini harus ditinggalkan. Jadi teman-teman sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan kaum Lut gara-gara itu. Tentu ada hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang berpenyakit ini, gitu kan? Yang tidak masuk dalam ciri mereka sebenarnya. Itu umum, seperti misalnya jangan sampai nanti antum, saya sudah bahas homoseksual terus takut salaman sama temannya laki-laki. Enggak, itu enggak masuk. Salaman, Nabi SAW memberikan salam. Bahkan beliau mengatakan telah datang penduduk Yaman memulai salaman dengan kalian, gitu kan? Lalu dalam hadis lain dikatakan kalau dua orang muslim salaman sesama jenis, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, maka pada saat mereka melepas tangannya akan berguguran dosa bersamanya. Itu bukan simbol homo, gitu kan? Bukan itu. Nabi SAW pernah menggandeng sahabat jalan
bukan simbol homo itu. Jangan salah faham ini. Nabi SAW pernah memegang pundak sahabat, pernah menepuk dadahnya sambil mendoakan. Itu sering disebutkan dalam hadis. Ini bukan simbol. Kalau mereka lakukan berarti itu mereka hanya mencontohi yang ada, gitu kan? Tapi itu bukan ciri khas mereka. Tetapi sebagian ulama mengatakan kalau ada sesuatu yang sudah jelas menyerupai atau memang ciri khas mereka, misal dari dandanan baju misalnya, atau penampilan-penampilan apa saja, maaf, mungkin rambut, mungkin apa saja ya, penampilan tertentu, mungkin tadi menggunakan cincin, mungkin menggunakan apalah ya, simbol-simbol, tangan, tato, dan seterusnya, maka itu wajib dijauhi, tidak boleh dibiarkan. Karena sekali lagi semua yang merupakan simbol saja, walaupun tidak melakukan cukup mendatangkan laknat Allah. Nggak bisa, sama sekali nggak boleh. Dan kenapa teman-teman sekalian, kalau ini teman-teman semoga Allah sembuhkan kalau ada yang bermasalah. Kenapa sih kalau jantan? Hah? Kenapa? Ayam jantan tuh lebih mahal harganya loh. Hah? Kalau ada ayam banci nggak dibeli sama orang. Ayam aja orang nggak mau beli. Kalau ada ayam nggak jelas, antum mau beli ayam jago, tapi kayaknya jantan atau betina nih nggak tahu, nggak dibeli sama orang. Kenapa sih kalau jantan jalan yang benar, yang tegak, suaranya memang yang laki-laki, kan bagus, gitu kan? Fitrahnya juga lawan jenisnya suka sebenarnya. Fitrah perempuan suka itu. Baik. Mari kita sama-sama selalu follow dan juga tentu lakukan pada semua channel-channel dakwah yang baik yang menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, karena hak itu kebenaran. Bila dijunjung tinggi dan dipertahankan, tentu batil akan hilang. Namun kalau kita tidak bekerja sama dalam mendukung kebenaran, maka otomatis kebatilan akan merajalela.